Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Sriwahyuni. Saya dari kelas 10 IPS 2. Nomor absen saya 25. Di sini saya akan memberikan argumentasi atau pendapat terkait topik klaim sepihak Cina atas wilayah Laut Natuna Utara sebagai bagian dari wilayahnya. Hubungan Indonesia dengan Cina tengah memanas. Pemicunya, jumlah kapal nelayan negeri tirai bambu memasuki perairan Natuna yang merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Apalagi mereka dikawal kapal Coast Guard atau penjaga pantai Tiongkok. Pemerintah Indonesia telah melayangkan protes keras kepada Cina terkait keberadaan kapal asing di Laut Natuna. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga telah mengeluarkan pernyataan tegas bahwa tidak ada konspirasi soal kedaulatan Indonesia. Tidak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita, ucap Jokowi pada sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia atau UI, Hikmahanto Juwana, mengapresiasi pernyataan tegas Jokowi. Menurut dia, setidaknya ada 3 pesan yang terkandung dalam pernyataan Presiden. Yang pertama, Indonesia tidak akan mundur sejengkal pun terkait masalah kedaulatan dan hak berdaulat. Yang kedua, pemerintah telah menunjukkan konsistensinya dalam menjaga kedaulatan dan hak berdaulat. Kebijakan ini dapat dirumuskan sebagai semua negara adalah sahabat. Sampai titik kepentingan Indonesia diganggu, Indonesia tidak akan diam. Indonesia akan menghadapinya dengan tetap menjaga persahabatan, kata Hikmahanto. Yang ketiga, pemerintah tetap konsisten, tidak mengakui klaim 9 garis putus Cina atau 9 Dash Line yang berada di tengah Laut Cina Selatan dan menjorok ke ZEE Natuna Utara. Klaim ini yang digunakan Cina untuk melindungi nelayannya mengambil ikan di Laut Natuna Utara. Siapapun presiden maupun menteri yang menjabat tetap akan dengan kebijakannya, tidak ada tawar-menawar. Baik atau bila ada masalah, klaim kedaulatan dan hak berdaulat oleh negara tetangga, ucap Hikmahanto. Sebab klaim Cina terkait Laut Natuna Utara tetap akan terjadi. Klaim ini didasarkan kepada historis yang secara hukum internasional, utamanya UNCLOS atau Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Tetangga Hukum Laut pada tahun 1982 yang tidak memiliki dasar. 9 garis putus yang diklaim Cina tidak jelas koordinatnya. Bahkan pemerintah Cina kadang menyebutnya 9, 10, sampai 11 garis putus tuturnya. Masalahnya, Cina juga tidak mengakui klaim Indonesia terkait ZEE Natuna yang telah ditetapkan berdasarkan UNICLOS 1982. Penolakan itu atas dasar kedaulatan Pulau Nansa yang berada di dalam 9 garis putus. Pulau Nansa juga memiliki perairan sejenis ZEE yang disebut Cina sebagai traditional fishing grounds. Menurut pendapat saya, sebaiknya Cina tidak boleh mengakui bahwa Laut Natuna merupakan bagian dari wilayahnya, dan juga Cina tidak mengakui bahwa klaim Indonesia terkait ZEE telah ditetapkan berdasarkan UNICLOS tahun 1982. Apabila Cina ingin wilayah Laut Natuna Utara menjadi bagian dari wilayahnya, harus mendapat persetujuan dari UNICLOS atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tetangga Hukum Laut. Jika dibolehkan Laut Natuna merupakan bagian dari wilayah Cina, maka akan menjadi bagian dari Cina. Jika tidak boleh, maka Cina tidak boleh memutuskannya satu pihak. Sekian presentasi dari saya atau argumentasi atau pendapat dari saya. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu guru semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dengan ini saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.